Seorang bandar besar sabu asal Kabupaten Kota Waringin Timur berinisial MA berusia 42 tahun diringkus tim khusus Direktorat Narkotika Polda Kalteng di tepi Jalan Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, pada Rabu 23 April 2025 lalu. Sepak terjangnya tergolong lama, yakni sejak 2019 hingga 2025. Total sabu yang telah diedarkan diperkirakan mencapai 100 kg. Barang bukti. Ini barang bukti lengkapan dari Dit Narkoba Polda Kalteng terkait peredaran narkotika di Kota Waringin Timur. Ada 5 sepeda motor dan 2 mobil mewah. Tim Ditres Polda Tengah tentunya melakukan pengungkapan berdasarkan laporan dari masyarakat yang mana pada hari Rabu tanggal 23 April kemarin berhasil melakukan penangkapan terhadap seseorang di wilayah Jalan Dusun Trobos, ya, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, atas nama saudara SMA, ya, yang mana saudara bersangkutan, saudara SMA ditangkap pada saat mau mengedarkan menggunakan mobil. Ya. Mobil yang digunakan adalah mobil Jimny yang ada di sebelah kanan rekan-rekan ini. Ya. Kemudian pada saat ditangkap, terdapat barang bukti berupa 41 paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 497,78 gram beserta barang bukti lainnya. Kemudian yang bersangkutan saudara SMA langsung dilakukan proses pemeriksaan dan dikembangkan di Polda. Kemudian dari saudara SMA selain barang sabu tersebut dilakukan penyitaan, yaitu ada 13 butir pil yang diduga ekstasi. Sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian satu buah laboratorium yang terbuat dari sedotan, kemudian 3 plastik kresek warna hitam, 2 buah HP dan 1 unit mobil Suzuki Nopo KH1692 LD warna kuning muda metalik. Terhadap tersangka disangkakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun dan hukuman mati, dan denda minimal 1 M, maksimal 10 miliar. Kemudian rekan-rekan kami sampaikan bahwa penanganan ini masih berlanjut, ya, masih terus dikembangkan oleh tim Ditres Polda Tengah. Dan tidak hanya itu, jadi penanganan ini dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uangnya, ya. Pencucian uangnya tentunya berkaitan dengan hasil dari tindak pidana narkoba tersebut, yang mana aset yang telah disita oleh tim Ditres Polda itu berupa 1 bidang tanah dan bangunan, ya, atau rumah yang beralamat di Jalan Bahamang Hulu di Kecamatan Bahamang Kabupaten Kotim. Kemudian 3 bidang tanah juga, ya, di Kabupaten Kotim. Kemudian 2 unit Ramor merek Suzuki Baleno dan Suzuki Jimny. Kemudian 5 unit Ramor, ya, Kawasaki Ninja, kemudian Honda Scoopy, Yamaha XSR dan Yamaha Filano. Kemudian ada 1 speedboat, ya, beserta mesin Yamaha Enduro dengan kapasitas 40 HP. Kemudian 4 unit mesin perahu karet merek Hankai 15 HP, kemudian 6 HP dan 3,6 HP, serta 4 perahu karet warna putih, kuning dan abu-abu. Disampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa untuk speedboat dan perahu lainnya itu sementara kita titipkan di Direktorat Pol Air yang berada di Kabupaten Kotim, ya. Total yang aset yang disita oleh tim Ditres Polda itu sekitar 1,9 miliar lebih, ya, dengan kalau dirupiahkan dari aset yang tadi. Kemudian pasal cakakan itulah tidak hanya
perkara narkoba, tapi pasal 137 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, junto pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, ya, dengan hukuman maksimal 20 tahun. Ya. Itu rekan 19 sampai dengan 2025 yang bersangkutan kemudian menjalankan bisnis sabu-sabu ini ketika yang bersangkutan menerima barang bukti berupa sabu, ya. Kemudian yang bersangkutan, ya, menjalankan bisnisnya dengan cara single factor. Jadi yang bersangkutan melaksanakan bisnisnya sendiri. Dia tidak punya anak buah, dia tidak punya rekan, tidak punya mitra. Setelah mendapat barang bukti, ya, berupa sabu, kemudian yang bersangkutan, ya, langsung menjalankan aksinya sendiri, lone wolf. Jadi tidak melibatkan kawan ataupun anak buah. Tetapi kan untuk peredaran yang bersangkutan, tersangka ini, yang bersangkutan itu mempunyai pelanggan-pelanggan tetap. Pelanggan-pelanggan tetap ini yang dapat kami sampaikan, ya, berada di wilayah baik Kota Waringin Timur, kemudian Katingan, kemudian juga kami juga di wilayah Seruyan. Dan untuk asal barang, mohon maaf belum dapat kami sampaikan karena ini masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang akan kami kembangkan nanti. Dan mudah-mudahan mohon doa restunya tim kami dari Subdit 1 bisa melaksanakan kinerja dengan optimal, mudah-mudahan bisa mengungkap kasus ini dengan tuntas. Demikian, terima kasih. Penjualannya berarti 1 bulan itu mungkin 20 kilo atau berapa kilo dan ya. Yang terhadap tersangka ini sesuai dengan apa yang disampaikan, ya, dan sesuai fakta yang pada saat kita tangkap, yang bersangkutan ini menerima barang, ya, kurang lebih setengah kilo sampai dengan 1 kilo, ya. Ini bisa berputar kurang lebih 2 sampai 1 bulan barang tersebut habis. Kemudian yang bersangkutan mendapat pasokan lagi, kemudian beraksi lagi, seperti itu terus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Itu yang dapat kami sampaikan, dan ini masih kita dalami untuk apa namanya, terkait dengan hal-hal yang masuk ke dalam jaringan ini seperti apa, dan jelas kami dalami, dan mudah-mudahan nanti kita mohon restu